Kepada yang terhormat Bu Sudasari, perkenalkan kami kelompok dari grup D kelas A Sistem Informasi, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait proyek yang telah kami buat, yaitu sebuah aplikasi Rescue Me, di mana aplikasi ini berguna untuk penyaluran seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan lainnya yang tidak lulus dalam uji estetika dari supermarket atau yang biasa disebut dengan ugly food. Saya sendiri Vira Intakunarko dengan rekan saya William Koch, Friska Aurelia, dan Valentino. Untuk yang latar belakang ini, yang pertama, banyaknya ditemukan makanan yang terbuang. Seringkali kita melihat bahwa banyaknya makanan yang terbuang sia-sia karena banyak sekali pemasok makanan yang menilai makanan berdasarkan dari aspek seperti bentuk, warna, dan ukurannya yang seperti saya bilang cacat. Nah, untuk yang kedua itu hambatan bagi para petani lokal dan produsen makanan. Nah, hal ini menjadi pemicu utama hambatan bagi para petani lokal, produsen makanan karena akan langsung terpaksa membuangnya makanan mereka dengan bentuk yang tidak sempurna atau cacat. Jadi sebagai posisi kedua, sebagai penghasil makanan sampah yang terbanyak di dunia, yang dimana mencapai angka hingga 300 kg per kapita setiap tahunnya. Nah, untuk kajian Food Loss and Waste Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia menghadapi permasalahan yang besar dalam ketahanan pangan dan pemborosan makanan. Kita ambil ini, kita menggunakan SDG nomor 12, Responsible Consumption and Production. Menekan pada pentingnya bijak dalam pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan dan efisien, enggan tetap mengkonsumsi ugly food yang masih layak dikonsumsi, membuat konsumen dapat berkontribusi pada pengurangan pemborosan makanan, dan tetap dapat menjaga keberlanjutan sumber daya pangan. Nah, biasanya konsumsi dan produksi makanan ugly food harus bertanggung jawab. Aplikasi yang kita beri nama yaitu Rescue Me Ugly Food Never Taste So Good. Nah, menciptakan sebuah aplikasi yang memungkinkan produsen makanan dalam memperjualkan makanan kembali dalam bentuk ugly food mereka yang tidak lulus standar estetika di pasaran. Nah, program ini bertujuan untuk membantu konsumen yang ingin mengonsumsi makanan yang sehat dan dengan harga yang beli makanan yang lebih murah dan terjangkau dari harga pasaran lainnya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan untuk penjual dan pembeli. Yang pertama, memberi akses ke pasar baru untuk menjual produk yang tidak lolos kendali mutu dalam supermarket. Yang kedua, memberikan akses terhadap pangan organik. Yang ketiga, memberikan masyarakat akses terhadap pangan organik yang segar dan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dan murah. Yang keempat, mengurangi limbah makanan. Yang kelima, mengurangi jumlah makanan organik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Yang keenam, membantu melindungi lingkungan. Masalah ini ada beberapa yang bisa dipertanyakan untuk menghadapi masalah yang sedang kita jalankan. Bagaimana pemborosan makanan dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, untuk yang kedua, bagaimana aplikasi Rescue Me membantu para petani lokal dan produsen makanan organik untuk dapat mengurangi pemborosan makanan. Yang ketiga, bagaimana dampak aplikasi Rescue Me terhadap upaya mengurangi pemborosan makanan. Beberapa pertanyaan yang sedang dihadapi oleh beberapa masalah. Nah, kami sini bertujuan untuk ada 3 tujuan yang kita harus difokuskan. Nah, yang pertama, fokus aplikasi Rescue Me. Melalui aplikasi ini, Rescue Me menciptakan hubungan antar petani lokal dan distribusi makanan organik dengan konsumen yang tertarik untuk membeli makanan organik yang harga yang lebih rendah dan memiliki bentuk yang tidak layak. Nah, untuk yang kedua, jenis produk. Nah, jenis produk yang lebih difokuskan pada sekitar pertanian yang dapat terdiri dari buah-buahan, sayuran, dan produk pertanian lainnya yang tidak memenuhi standar estetika. Nah, untuk yang terakhir, kriteria makanan. Nah, kriteria ini memiliki
Contoh beberapa ciri-ciri dalam bentuk ugly food. Nah, yang pertama, produk yang memiliki bentuk yang tidak sempurna atau tidak seperti makanan pada umumnya. Nah, untuk yang kedua, memiliki bintik-bintik. Yang ketiga, warna yang tidak biasa. Untuk yang keempat, produk lainnya yang memiliki kekurangan secara visual tetapi masih memiliki nilai gizi yang sama dan masih layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah research objektif, di mana tujuan penelitian kami adalah mempelajari penyebab dan bagaimana dampak pemborosan makanan Indonesia dengan penekanan khusus pada bagaimana standar estetika dapat berpengaruh di supermarket terhadap petani dan juga produsen lokal makanan organik. Dan di sini kita juga mempelajari bagaimana Rescue Me dapat membantu mengatasi pemborosan makanan. Dan pada bagian ini kami melihat dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Di mana ekonomi ini dapat berdampak kepada pendapatan dari petani, sosial juga dapat berdampak kepada bagaimana edukasi masyarakat terkait produk makanan organik yang terbuang, dan juga aspek lingkungan yang mana dapat menjaga kelestarian lingkungan dari makanan-makanan yang terbuang. Kami memilih metode Agile karena metode Agile ini berfokus kepada kolaborasi antar tim dan feedback dari pelanggan. Jadi nanti saat produk ini diluncurkan, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk produk ini berhasil di pasaran. Karena jika dibandingkan dengan metode lain seperti waterfall, Agile lebih memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan. Jadi kami memilih metode Agile. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Sudasari. Saya William Cook dari NIM 82480 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang user requirement. Yang pertama untuk functional requirement untuk penjual dapat melakukan registrasi pengguna, mengelola data pengguna, manajemen produk, dan mengelola paket pesanan. Yang kedua untuk konsumen itu dapat melakukan registrasi pengguna, mengelola data pengguna, melakukan pencarian produk, dan melakukan proses transaksi. Terus yang ketiga untuk pengelola sistem. Nah, pengelola sistem ini dapat melakukan mengelola sistem penjualan dan melakukan pengelolaan pesanan. Kemudian untuk non-functional requirement-nya, pertama di bidang keamanan, sistem harus bisa melindungi data pengguna seperti nama, alamat, dan informasi pembayaran. Dan sistem juga harus bisa menggunakan validasi untuk melindungi data saat bertransaksi dan menyimpan data pengguna. Untuk bidang usability, sistem harus mudah untuk digunakan dan dinavigasi oleh semua pengguna. Dan interface pengguna juga harus intuitif dan mudah dipahami. Untuk bidang performance, sistem harus dapat menangani banyak pengguna dan transaksi secara bersamaan. Dan sistem juga harus responsif dan tidak boleh lambat atau lag. Untuk bidang reliability, sistem harus tersedia 24/7 dan stabil. Sistem harus dapat menangani kesalahan ataupun menghindari bug. Selanjutnya adalah use case diagram. Pada use case diagram ini kami memiliki 3 aktor, yaitu penjual, konsumen, dan juga pengelola sistem, di mana penjual dapat melakukan registrasi pengguna, manajemen produk, dan juga pengelolaan pesanan, dan juga konsumen dapat melakukan registrasi pengguna, pemesanan produk, proses transaksi, pemesanan produk, dan pengelola sistem dapat melakukan kelola data pengguna dan juga kelola dari sistem pesanan. Setelah membahas mengenai use case diagram, selanjutnya adalah mengenai activity diagram. Yang pertama, kami memiliki activity diagram yaitu registrasi pengguna, di mana jika pengguna memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu login dan memasukkan username dan password. Sedangkan jika pengguna merupakan pengguna baru, maka pengguna harus mendaftarkan nomor teleponnya, nama pengguna, dan juga memasukkan username dan passwordnya nanti ketika telah dibuat. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dan pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi untuk mencari produk dan melakukan pesanan. Yang kedua adalah activity diagram yang melibatkan 2 aktor, yaitu penjual dan juga sistem, di mana penjual dapat melakukan penambahan produk dengan memulai memproses penambahan produk, dan penjual akan memilih etalase toko yang akan mereka input produknya dan mengklik icon input produk, dan penjual akan menambahkan produk yang ingin mereka jual. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi apakah deskripsi produk dan juga input seperti nama, gambar, dan deskripsi produk telah sesuai atau belum. Dan jika data produk telah dimasukkan, telah sesuai, maka produk akan tersimpan ke dalam sistem dan akan ditampilkan di etalase toko penjual.
Yang ketiga adalah activity diagram pencarian produk. Di sini melibatkan dua aktor yaitu konsumen dan juga sistem, di mana konsumen akan membuka aplikasi dan akan masuk ke halaman utama. Konsumen akan memulai mencari produk yang diinginkan dengan mengklik bagian pencarian atau mengklik bagian kategori produk. Apabila konsumen telah sesuai dengan produk yang mereka lihat, maka konsumen akan dapat memasukkan produk yang mereka inginkan ke dalam keranjang. Konsumen telah memasukkan produk dalam keranjang, maka akan dapat melakukan pemesanan dengan memilih kembali produk yang akan dipesan, dan sistem akan mengambilkan kembali pesanan produk apakah sesuai dengan pesanan pelanggan atau tidak. Selanjutnya, konsumen akan mengecek kembali pesanan mereka dan melanjutkan ke proses transaksi. Selanjutnya adalah activity diagram proses transaksi. Di sini konsumen akan melakukan pesanan produk yang mereka pilih dan konsumen akan melakukan pengecekan kembali produk yang mereka pesan apakah telah sesuai atau belum. Dan sistem akan menampilkan metode pembayaran yang tersedia seperti e-wallet, credit card, debit, dan lain-lainnya. Konsumen akan memilih metode pembayaran sesuai dengan yang mereka inginkan dan konsumen dapat juga memilih metode cash on delivery atau mungkin virtual account yang bisa dipakai. Setelah konsumen memilih transaksi, maka sistem akan mengecek apakah proses transaksi yang dilakukan berhasil atau tidak. Dan jika telah berhasil, maka akan menampilkan pesan jika proses order telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, activity diagram pengiriman paket, di mana sistem akan melakukan pelacakan terkait pesanan yang konsumen pesan dan konsumen dapat membatalkan pesanan yang telah dilakukan atau mengkonfirmasi kembali pemesanan produk. Penjual akan mendapatkan konfirmasi terkait produk dan melakukan pengemasan produk. Produk yang telah dikemas maka akan dikirimkan oleh penjual ke jasa pengiriman dan jasa pengiriman akan mengirimkannya ke konsumen. Selanjutnya adalah activity diagram penerimaan paket, di mana jasa pengiriman akan mengirimkan paket ke konsumen dan konsumen dapat melacak pesanan apakah pesanan telah sampai atau belum, dan konsumen akan menerima paket dari jasa pengiriman dan maka sistem akan menampilkan bahwa paket telah diterima oleh konsumen sebagai bukti konfirmasi. Setelah konsumen menerima produk yang telah dikirimkan, maka konsumen dapat melakukan ulasan produk dan memberikan rating kepada produk di aplikasi dan terkait produk yang telah diterima, apakah pelanggan tersebut puas atau merasa kurang dengan pesanan yang telah mereka dapatkan. Dan rating tersebut akan ditampilkan pada aplikasi sehingga jika konsumen lain yang ingin membelikan produk tersebut, maka mereka dapat melihat ulasan dari produk tersebut, apakah produk tersebut bagus atau. Selanjutnya adalah class diagram, yang mana class diagram ini mempresentasikan visual dari struktur data dan hubungan antar kelas dalam aplikasi RescueMe. Pada aplikasi RescueMe ini, kami memiliki kurang lebih kelas account, seller, buyer, review, product, cart, order, payment, delivery, location. Dan kelas-kelas tersebut saling terhubung dan memiliki kelas utama dan juga transaction table. Berikut adalah halaman utama atau login page kami. Nah, selanjutnya ini adalah halaman untuk sign in dan login. Kita akan diminta tentang account information-nya seperti phone number dan diminta untuk verifikasi, lalu mengisi data diri seperti username, password, dan verify password, dan terakhir kita akan diminta untuk masukkan semuanya untuk login. Next, ini adalah halaman apabila password kita salah. Nanti jika password kita salah, akan diarahkan ke halaman ini yang mana forgot password ini nanti kita akan menerima semacam kode verifikasi untuk membuat password baru. Nah, berikut adalah halaman utama kita atau main page kita. Di sini di paling atas terdapat halaman untuk mencari barang-barang yang kita beli, lalu ada berita, lalu ada kategori, lalu ada special offer yang nanti akan berupa kode-kode diskon. Nah, saat ini kami memiliki 9 kategori dari benda-benda yang bisa dicari. Yang pertama adalah tropical fruits, lalu berries, citrus fruit, vegetable, herbs, tubers, healthy food and drink, dairy, dan greens and nuts. Nah, jika kita asumsikan kita sudah memasukkan suatu barang ke dalam kart atau keranjang kita, nanti di My Cart akan tertulis seperti ini. Ini ada contohnya. Dan juga nanti saat kita ingin mengorder, itu akan muncul di order list. Berikut adalah page jika kita sudah men-check out barang tersebut dan nanti ada tertulis untuk memasukkan voucher, payment, dan juga ada notif bahwa order successful.
Last but not least, ada user profile untuk mengedit di mana kita tinggal dan sebagainya, dan juga seller center. Seller center ini digunakan hanya untuk kita yang ingin menjual produk kita. Untuk testing method, kelompok kami menggunakan metode black box. Dan metode black box ini merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada perilaku eksternal sistem tanpa memperhatikan detail internalnya. Dan pengujian ini tuh mengevaluasi bagaimana sistem respons berbagai input dan apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk testing pen, pertama kami melakukan unit test terlebih dahulu dengan menggunakan metode black box. Dan di sini kami melakukan pengujian terhadap berbagai fitur yang ada di aplikasi kami. Contohnya di sini ada fitur create new account yang mana skenarionya tuh pengguna tidak memiliki akun dan mendaftarkan nomor teleponnya. Dan hasilnya akun baru berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman utama. Dan masih ada banyak fitur lain yang kami coba di sini. Kemudian untuk integration testing, kami melakukan validasi fungsionalitas dan visual interface pengguna aplikasi Rescue Me ini menggunakan user interface testing yang melibatkan pengguna untuk berinteraksi dengan UI aplikasi. Dan tes ini tuh memastikan hubungan antar muka dan berbagai bagian yang terdapat di dalam sistem dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, serta mendeteksi masalah integrasi yang dapat mempengaruhi fungsionalitas dan performa keseluruhan. Kemudian untuk sistem tes, kami melakukan usability testing dan fokus utama kami dalam usability testing ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi pengguna dalam menggunakan sistem dengan kuesioner. Untuk melakukan usability testing ini, kami akan mengambil jumlah pengguna mewakili target kami dan melakukan pengujian dengan kuesioner dengan skala Likert dengan ketentuan sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan contoh pertanyaan yang nantinya akan dilampirkan di kuesioner. Pertama ada bidang aksesibilitas dan kinerja, yang kedua ada bidang pencarian. Selanjutnya ada contoh pertanyaan di bidang pembelian dan lainnya. Kemudian untuk acceptance kami melakukan alpha testing terlebih dahulu, yang mana ini tuh merupakan tahap awal dari pengujian yang dilakukan oleh para pengembang sistem untuk mengidentifikasi atau memperbaiki bug dan masalah yang ada sebelum sistem diterbitkan dan digunakan oleh pengguna eksternal. Selanjutnya, kami melakukan beta testing, yang mana ini tuh bertujuan untuk mencari bug yang mungkin baru terlihat saat aplikasi sedang digunakan oleh banyak orang. Beta testing ini dilakukan dengan beberapa uji untuk mengevaluasi fungsionalitas utama seperti pencarian produk, proses pemesanan, penggunaan profil pengguna, kinerja, dan responsivitas aplikasi di berbagai perangkat, dan kondisi jaringan, serta stabilitas aplikasi dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya adalah mengenai conversion planning. Di sini kami memilih dua jenis conversion. Yang pertama yaitu conversion style. Di conversion style ini kami memilih jenis direct conversion, di mana direct conversion ini merupakan jenis conversion yang menurut kami paling sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Karena dengan adanya direct conversion ini memungkinkan implementasi dari sistem baru yang lebih cepat dan juga lebih efisien untuk melakukan perubahan sekaligus dan dapat menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Jenis conversion kedua yang kami gunakan adalah conversion location, di mana kami memilih untuk menggunakan pilot conversion, di mana penggunaan ini memungkinkan kami untuk mengurangi resiko kesalahan dengan melakukan uji coba untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem sebelum benar-benar kami luncurkan dan digunakan oleh pengguna kami. Dan ini juga memungkinkan kami untuk mendapatkan umpan balik secara langsung dari pengguna terkait hal yang terjadi dalam sistem ketika mereka gunakan.
Untuk bagian training, kami memilih untuk menggunakan CBT atau Computer Based Test, di mana kami akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi kami secara lengkap dengan melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi di video dengan durasi kurang lebih 10-15 menit. Dan dengan demonstrasi ini kami juga memberikan aspek visual yang dapat membantu menggambarkan penggunaan aplikasi sehingga dapat mengilustrasikan fitur aplikasi dengan baik. Menurut kami, dengan pemilihan CBT ini dapat meminimalkan waktu, biaya, dan juga tenaga yang kami keluarkan, karena dengan adanya CBT ini atau video yang tutorial yang kami keluarkan akan dapat ditonton oleh pengguna kapan saja dan di mana saja tanpa harus berkumpul di suatu tempat. Setelah perancangan dan juga pembuatan aplikasi Rescue Me ini, kami telah melakukan evaluasi lebih lanjut terkait aplikasi yang kami buat secara menyeluruh dan juga melakukan pengujian dengan metode black box untuk memastikan bahwa setiap komponen aplikasi yang ada akan berfungsi dengan baik nantinya. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi Rescue Me ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah pemborosan makanan dan telah sesuai dengan SDG 12 yaitu Responsible Consumption and Production. Yang terakhir, berikut adalah beberapa rekomendasi dari kami untuk meningkatkan efisiensi dari aplikasi Rescue Me kami. Yang pertama adalah peningkatan antarmuka pengguna, di mana agar aplikasi dapat berjalan dengan lebih responsif dan juga interaktif kepada pengguna, sehingga memastikan aplikasi ini dapat berfungsi dengan optimal di berbagai perangkat. Lalu yang kedua, adanya integrasi layanan eksternal yang lebih baik, seperti menambahkan pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, kredit, dan juga layanan pay later atau fitur-fitur lainnya yang berhubungan dengan pihak luar. Yang terakhir adalah adanya identifikasi preferensi dari pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih baik kepada pengguna sehingga produk yang kami keluarkan atau pengguna keluarkan dapat lebih relevan dan juga tepat sasaran. Sekian presentasi dari kami terkait dengan aplikasi Rescue Me, mulai dari latar belakang, metode, conversion, training, kesimpulan, dan penjelasan lainnya. Terima kasih.